Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjut lagi kitab manasikil haji dan umroh, supaya pada acara malam hari ini Allah paling berkah, supaya terlebih dahulu kita niati dengan niatan mukhlis lillah karena Allah, semata-mata mengharap rahmat Allah, ingin masuk surga dan ingin terhindar dari adab Allah, yaitu neraka. Kita lanjutkan halaman 16. Babu nuzulir rahmah. Babnya nuzulir rahmah, turunnya rahmat. Ala ahlil masjidil haram, atas penghuni Masjidil Haram. Maksudnya di dalam Masjidil Haram itu Allah menurunkan rahmat. Jadi kalau kita beribadah di dalam Masjidil Haram, di samping mendapatkan lipatan tanah haram, yaitu 100.000 kali di luar Masjidil Haram, kita juga mendapatkan rahmat. Kalau kita di luar Masjidil Haram, kita mendapatkan lipatan tanah haram 100.000 lipatan di luar tanah haram. Tapi kalau di dalam masjid, kita mendapatkan rahmat, bisa mendapatkan lipatan, dapatkan rahmat. Jadi mungkin barangkali kita tidak bisa masuk di dalam masjid karena sudah ditutup oleh laskar, sudah full. Jadi kalau dibuka pintunya ini bisa kredit yang ibadah di dalam itu. Akhirnya ditutup. Nah, ditutup itu berarti kita kan nggak bisa masuk. Tidak bisa masuk di dalam masjid. Nah, akhirnya kita di luar masjid. Contoh kita sholat ketinggalan. Karena sudah full masjidnya, akhirnya ditutup oleh laskar, sementara kita belum masuk masjid. Nah, ini bagaimana? Apakah kita mendapatkan pahala 100.000 tetap atau bagaimana? Ya, kalau pahala 100.000 tetap. Tapi yang beda, kalau di dalam masjid itu di samping mendapatkan pahala 100.000, juga kita mendapatkan rahmat. Rahmat itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita, dengan Allah menurunkan rahmatnya yang nanti kita akan nikmati rahmat tersebut manakala kita nanti bertemu kepada Allah. Jadi kita masuk surga dengan rahmat Allah. Dengan rahmat Allah. Rahmat Allah yang semakin banyak rahmat Allah yang diberikan kepada kita, berarti kita mendapatkan tambahan perhatian, tambahan pahala. Karena apa? Karena kalau Allah memberikan rahmat kepada kita, manakala kita nanti berhadapan ketemu kepada Allah, maka nanti kita akan mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kemuliaan. Semakin banyak rahmat yang diberikan kepada kita, maka semakin mulia kita nanti manakala bertemu kepada Allah.
Jadi orang-orang yang surganya tinggi, orang-orang yang derajatnya di surga itu tinggi, itu karena orang-orang tersebut termasuk golongannya orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah yang banyak sekali. Ya, mendapatkan rahmat dari Allah yang banyak sekali. Karena ada cerita dalam hadis, ada seorang laki-laki yang beribadah selama 500 tahun. Allah berfirman, hambaku masuklah ke dalam surga dengan rahmatku. Tapi si hamba ini nggak mau, karena dia sudah merasa pol. Karena dia sudah merasa pol, diberikan umur panjang, ya, dia beribadah tidak maksiat selama seumur hidupnya, itu tidak pernah melanggar, tidak pernah maksiat selama 500 tahun. Berarti sudah pol. Nah, saya nggak mau masuk surga dengan rahmatmu ya Allah, saya ingin masuk surga dengan amalanku. Oh, kalau begitu ya udah. Kalau begitu kita hitung ini. Selama kamu hidup di dunia selama 500 tahun lebih, ya, itu berapa yang aku telah memberikan rahmat kepadamu, dan berapa nilai kamu beribadah. Ya. Ternyata setelah dihitung oleh Allah, baru hitungan melihat, ya, melihat mata yang sebelah, ya. Belum mata dua, mata sebelah itu masih kalah, ya. Masih kalah. Di belum mata yang berikutnya, yang kedua, belum panca indera yang lain, belum kenikmatan rezeki, belum banyak sekali yang belum dihitung. Itu baru melihat pandangan sebelah mata saja sudah hampir sama. Bahkan masih lebih banyak rahmat Allah yang belum terhitung dari pandangan mata yang sebelah. Akhirnya Allah, ya udah, karena kamu itu rahmatku lebih banyak daripada amalanmu, ya sekarang kamu berarti kalah. Berarti kamu kalah, karena kalau kamu kalah sekarang akan saya masukkan ke dalam neraka. Wah, langsung rojul itu minta ampun, nangis, minta ampun pada Allah, tobat, sudah. Saya kalau gitu ngaku kalah, saya merasa bersalah ya Allah. Sekarang saya masukkan saya ke dalam surga dengan rahmatmu. Jadi akhirnya rajul tersebut mau, artinya karena amalannya itu masih belum seberapa dibanding dengan rahmat Allah, akhirnya dia mau masuk surga dengan rahmat Allah. Ya, termasuk kita pada malam hari ini kita bisa mengadakan pengajian secara online. Itu karena juga rahmat Allah. Kita bisa nanti diberikan umur panjang, diberikan sehat, waras, kuat, selamat di dalam kita melaksanakan ibadah umroh, sampai tak ke tanah air lagi dengan selamat, lancar, barokah, mendapatkan umroh mabrur, mendapatkan derajat yang tinggi, mendapatkan pengampunan yang besar dari Allah, seperti kertas yang putih, dosa-dosanya habis semuanya, seperti bayi yang baru dilahirkan. Itu juga karena rahmat Allah. Jadi kita ya bersyukur, alhamdulillah kita diberikan rahmat Allah, ya, termasuk diberikan hidayah, termasuk diberikan petunjuk kebenaran agama Islam. Ini juga termasuk rahmat Allah yang wajib kita syukuri dengan ucapan syukur alhamdulillahirabbil alamin.
Hadatsana Ahmad ibnu Qasim ibni Musawir al-Jauhari. Sana Abdullah ibnu Umar ibni Abban, sana Yusuf ibnu Faidi an Auza'i an Atta an ibni Abbas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah yang maha luhur, yunzilu, menurunkan, fi kulli yaumin, di dalam tiap-tiap hari, walailatin, dan malam, isrina wa mi'ata rahmatin. Isrina 20, wa mi'ata dan 100. Rahmatin, rahmat. Allah yang maha luhur setiap hari, setiap malam menurunkan 120 rahmat. Setiap hari, setiap malam Allah menurunkan 120 rahmat. 120 rahmat di Masjidil Haram. Jadi di dalam Masjidil Haram itu Allah menurunkan 120 rahmat. Yanzilu, turun, ala hadal baiti, atas ini rumah. Atas ini rumah itu maksudnya Baitullah, rumahnya Allah, yaitu di Ka'bah. Jadi di Ka'bah itu posisinya berada di dalam Masjidil Haram. Jadi kalau kita ingin mendapatkan rahmat, yaitu masuk di dalam Masjidil Haram. Lah disitulah nanti Allah akan memberikan rahmat sesuai dengan ibadah kita. Jadi yang diberikan rahmat oleh Allah adalah orang-orang yang beribadah di dalam Masjidil Haram. Salah satunya adalah ibadahnya lit-taifina. Lit-taifina, orang yang tawaf. Wa arba'una, 40. Orang yang tawaf di Baitullah, yaitu mengelilingi Baitullah sebanyak 3 kali. Dimulai dari startingnya itu lurusannya Hajar Aswad. Nah, dari Hajar Aswad, kemudian kita menghadap Hajar Aswad, membaca Bismillah, Allahu Akbar, sambil isyarah tangannya menghadap, tangannya mengusap Hajar Aswad, isyarah. Ya. Jadi kalau bisa mengusap, ya mengusap. Tapi karena kita ini ibadah, karena banyaknya orang, ya ada nanti ada doa-doanya. Cuman ini saya sejak ya ini ada nanti, yang penting ngaji terus aja. Yang penting nanti tahu nanti. Jadi kalau kita tawaf itu menghadap Hajar Aswad, sambil isyarah, mengusap tangannya, isyarah sambil membaca Bismillah, Allahu Akbar. Ya, dari Hajar Aswad tawaf membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar.
akbar. Wala haula wala quwata illa billah. Nah, ini terus baca terus zikir sampai rukun Yaman. Rukun Yaman itu posisinya di belakangnya Hajar Aswad. Sudut belakangnya Hajar Aswad. Nah, kemudian dari rukun Yaman kita membaca doa Allahumma inni as'alukal afa wal afiyah fid dunya wal akhirah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, sampai baca terus sampai Hajar Aswad. Tadi asar lagi isyarat lagi bismillah Allahu akbar. Nah, itu sampai 7 kali. Setelah 7 kali kemudian sholat di belakang makom Ibrahim. Sholat sunnah 2 rakaat di belakang makom Ibrahim. Jadi tawaf itu ditutup dengan sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim. Dalam posisi tawaf tidak boleh kentut. Kalau kentut harus wudhu lagi. Jadi dalam keadaan suci. Jadi tawaf itu dalam keadaan suci, tidak boleh batal. Ya, tidak boleh ngomong-ngomong yang lain. Ya, kecuali yang penting-penting. Jadi sambil ngobrol nggak boleh. Jadi bacaannya itu bacaan zikir, kalau nggak zikir ya doa. Kalau nanya sudah dapat berapa ya nggak apa-apa kalau nanya tentang berapa tawaf, tapi nggak boleh yang lain-lain. Tapi kadang juga orang tawaf itu juga ada yang sampai berantem. Ya, desek-desekan, marah-marah, itu nggak boleh. Posisi tawaf itu nggak boleh marah-marah, nggak boleh berantem. Nah, seandainya kita keinjak kakinya, ya udah, lupakan, maafkan, jalan terus. Jangan meso-meso. Ya. Kurang asem, yo, kaki diinjak, nggak lihat ya, nah, itu nggak boleh. Nah, itu tawaf. Ya. Kalau tawaf, Allah memberikan 40 rahmat. Oh, apa situna ya? Situnya belum ya? Situnya 60 ya. Situnya 60 ya. Sorry. Kalau orang tawaf itu mendapatkan 60 rahmat. Jadi yang paling banyak rahmatnya itu kalau kita beribadah tawaf. Nah, tawaf itu ada tawaf umroh, ada tawaf haji, ada tawaf ifadah, ada tawaf sunnah. Kalau tawaf ifadah itu tawafnya orang yang haji. Jadi setelah lempar jumroh, nah kemudian cukur, tahallul, lah kemudian pergi ke ke Mekah, ke masjid, melakukan tawaf ifadah. Nah, ada lagi kalau nggak pas haji itu tawaf sunnah. Tawaf sunnah itu ya kita beribadah di luar umroh. Di luar umroh itu kita boleh tawaf, namanya tawaf sunnah. Begitu kita masuk ke masjid, kita tawaf. Setelah saya tawaf kemudian mau tawaf lagi ya nggak apa-apa. Nah, kita target misalkan sekali datang ke masjid, saya tawaf 2 kali atau 3 kali, ya nggak apa-apa. Habis selesai sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim, kemudian kita berdoa. Setelah itu kita tawaf lagi, nggak apa-apa. Itu pahalanya nambah lagi, rahmatnya nambah lagi, 60 lagi. Nah, kalau 2 kali kan 120 sudah. Kalau 3 kali ya tinggal ngalikan sendiri, rahmatnya banyak.
Ya, maka dari itu ya dibutuhkan fisik yang prima. Orang ibadah umroh itu harus kuat, harus sehat, ya, supaya bisa tawaf bolak-balik, ya, supaya bisa beribadah dengan tidak ada hambatan. Ya. Ya, mulai sekarang ya kita berlatih, latihan fisik, fisiknya dilatih, olahraga, jalan kaki, ya, lari kecil supaya jantungnya kuat, napasnya panjang, nggak gampang capek. Nah, dilatih. Dan juga suplemennya, vitaminnya juga disiapkan mulai dari sekarang. Mulai dari sekarang disiapkan suplemen hemaviton atau apa ya yang cocok. Wa arba'una dan 40 lil musallina bagi orang yang sholat. 40 rahmat bagi orang yang sholat. Sholat itu apa? Ya sholat wajib, sholat 5 waktu. Nah, kalau kita umroh di sana, di tanah suci Mekah Madinah, ya jangan selesai umroh selesai kemudian nggak mau datang ke masjid, ya rugi. Mumpung kita diberikan kesempatan bisa datang ke Mekah, bisa di Masjidil Haram, ya dikurupkan sholat 5 waktunya di dalam masjid, sholat berjamaah, dapat pahala rahmat, di samping mendapatkan pahala 27 derajat. 27 derajat dikali 100.000 derajat. 100 kali 100.000 berarti berapa itu? Sekali sholat itu. Nah, kemudian nanti sholat rawatib sebelum dan sesudah sholat wajib, melakukan sholat. Ya. Atau mungkin sholat duha atau banyak sholat sunnah. Nah, ini Allah menurunkan 40 rahmat bagi orang yang sholat. Wa isruna dan 20 linadirin bagi orang yang melihat Ka'bah. Jadi kalau kita di dalam masjid, kita ada kesempatan ibadah tawaf. Kalau sudah ditutup pintunya ya nggak bisa, nunggu dibuka. Nanti biasanya kan jamaah sudah selesai sholat wajibnya, keluar semuanya. Lah kemudian kita baru bisa masuk di dalam masjid. Kalau ditutup ya, ditutup, berarti pulang lagi ya, jangan begitu ya kan. Kalau bisa ditutup ya kita nanti nunggu dibuka. Ya, sambil nunggu kita wiritan, dzikir. Nah, begitu dibuka lah baru kita masuk. Jadi Allah menurunkan gimana? Iya. Jadi kalau misalkan makanya kalau kita di sana itu ya keluar masjidnya jangan pas adzan. Pasti ditutup. Ya, misalkan duhurnya itu jam 12 gitu ya. Ya kita ya paling tidak dari hotel itu jam 11 keluar. Atau jam setengah 11 sudah keluar dari hotel. Nah, kita bisa masuk, bisa wiritan sambil nunggu qomat, sambil nunggu adzan. Bisa baca Quran. Jadi jangan pas adzan baru keluar. Nah, ini oke lah kalau di Indonesia begitu nggak masalah, masih bisa ya kan. Tapi kalau di sana itu memang yang ibadah cuma kita, yang enggak, ibadahnya
umat muslim seluruh dunia, sedunia ya, berarti banyak itu akeh. Itu ya kalau kita ya spare partnya ya 2 jam lah sebelum adzan, itu enak, itu jalannya kita juga santai. Tapi kalau kita ngebut mepet-mepet jalannya, ngebut kepingin masuk masjid, begitu sudah nyampe ke masjid pintunya ditutup karena sudah full. Apa? Loh, kalau di sana itu 2 jam itu sebentar. Karena apa? Karena kita senang. Kalau kita misalkan nunggu imam sholat 1 jam itu ringan di sana itu. Karena apa? Karena kita senang bisa beribadah, jadi nggak terasa. Ya. Tapi kalau di Indonesia nunggu 1 jam tinggal pergi. sudah kesuwen itu imamnya, kelamaan ya. Kalau di sana itu sudah biasa itu nunggu. Nah, dalam nunggu itu kita wiritan, baca Quran, nah, kemudian sholat sunnah, nggak terasa itu. Tiba-tiba adan juga nunggu lagi. Bisa 15 menit, bisa setengah jam ya, tergantung imamnya datangnya. Nah kita ya terus nunggu terus, nggak apa-apa, beribadah di sana. Karena selama menunggu itu kita ditulis pahala sholat. Kita menunggu imam datang untuk menjadi imam sholat, menunggunya itu Allah memberikan pahala terus sholat. Nah, pahala sholat terus sampai berapa jam itu? 1 jam, 2 jam sholat terus. Iya, nunggu doang itu sudah pahalanya mengalir, itu pahala sholat itu. Nah, sholatnya bukan menunggu pahala sholat di tanah air, bukan. Menunggu sholat, pahalanya sholat di Masjidil Haram, luar biasa. Maka dari itu ya kita ya bersyukur kalau sampai bisa nyampe ke Masjidil Haram, itu luar biasa pahalanya, sudah jelas ya. Harus semangat, harus dibelani, harus diperjuangkan untuk bisa nyampe ke sana. Kalau nyampe ke sana ya kita maksimalkan. Tapi ya ingat tenaganya. Jangan sampai kita diforsir. Waktunya istirahat kita nggak istirahat. Waktunya makan kita ibadah terus, akhirnya badan kita nggak kuat, akhirnya sakit. Nah, ini harus dijaga juga. Tubuh kita ini juga perlu istirahat. Ya masalahnya nanti kita ini pulang ya kan. Pulang juga nanti kalau badannya ambrek, nanti masuk karantina lebih lama lagi nanti. Iya, rata-rata kan biasanya kan orang ini kan saking nafsu dalam beribadah, saking semangatnya, nggak mikir badan, nggak pikir ini capek terus. Begitu pulang langsung letoy, langsung sakit biasanya. Biasanya langsung sakit. Lah sakitnya itu biasanya kalau sakit pulang dari tanah haram itu bukan sakit biasa, kadang selama seminggu itu masih kepala itu masih puyeng-puyeng begitu. Kalau yang belum biasa. Apalagi kalau situasi pandemi ini. Wah, ini di samping sudah kondisi udaranya di sana itu tidak sama dengan di kita, tambah lagi ada pandemi. Nah, ini harus perlu kekuatan yang prima ini, doa dan juga suplemen usaha ya. Usaha dengan semaksimal mungkin supaya kita bisa sehat, bisa lancar, umroh mabrur. Paham ya? Nah, satu lagi ya, karena ini kita akan ada acara pengajian juga.
Fadlu Masjidi Quba. Fadlu keutamaannya Masjidi Quba, Masjid Quba. Masjid Quba itu posisinya ada di kota Madinah. Jadi nanti kalau kita di Madinah itu ada ziarah ke Masjid Quba. Wassolati dan sholat fihi di dalam Masjid Quba. Ya. Masjid Quba itu arah selatannya Madinah. Jadi selatannya Madinah itu Masjid Quba. Ya. Jadi waktu Nabi Muhammad hijrah karena orang-orang kafir Quraisy memusuhi, saking sedikitnya orang iman, banyak orang kafir Quraisy dikuasai di situ, menguasai, akhirnya hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, sebelum ke Madinah itu Nabi istirahat di Quba, Nah, di situ Nabi membuat masjid. Namanya sekarang Masjid Quba. Masjid Quba itu masjid pertama kali Nabi membangun masjid di kota Madinah itu Masjid Quba. Dari Masjid Quba lah kemudian ke Madinah. Nah, Madinah itu Masjid Nabawi namanya, Masjid Nabi. Wassolati dan sholat fihi di dalam Masjid Quba. Ya, keutamaannya apa kalau kita sholat di dalam Masjid Quba? Nah, jadi diawali dengan mandi besar. Diawali bukan mandi besar ya. Diawali wudhu. Ya. Berwudhu di dalam hotel. Jadi sunahnya itu kalau kita mau ke Masjid Quba, wudhunya di dalam hotel, di rumah. Keluar itu sambil ziarah-ziarah, biasanya ziarah-ziarah ke kebun kurma atau kemana. Lah nanti setelah itu mampir ke Masjid Quba. Lah di Masjid Quba itu, nah, kalau umpama kita batal, ya kita wudhu lagi di situ di Masjid Quba. Tapi kalau nggak batal ya langsung aja masuk ke masjid. Jadi sunahnya itu wudhunya di dalam hotel, di rumah. Sunahnya. Sunah itu sunah Nabi. Nabi itu kalau ke Masjid Quba itu Nabi diawali sebelum keluar rumah itu wudhu di dalam rumah. Akhbarana Qutaibah qala hadatsana Mujami' ibnu Ya'qub an Muhammad ibni Sulaiman al-Karmani qala sami itu mendengar aku Aba Umamah pada Aba Umamah ibna Sahli ibni Hunaifin qala berkata siapa Aba Umamah. Qala berkata abi bapakku. Aba Umamah diceritai oleh orang tuanya, bapaknya. Bapaknya Umamah namanya Aba Umamah. Qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man kharaja, barang siapa yang keluar, hatta sehingga yakti datang, hadal masjidi, ini masjid, namanya Masjid Quba, Masjid Quba. Barang siapa yang keluar dari rumah
kemudian dia datang di dalam masjid. Masjid yang dimaksud adalah Masjid Quba. Fasolah maka sholat. Fihi di dalam Masjid Quba. Karena ada lahu bagi orang adalah membandingi umrotan umroh. Umrotan umroh. Jadi setelah di dalam masjid orang tersebut sholat. Sholat yang dimaksud adalah sholat sunnah. Karena kita datang di Masjid Quba itu ya, terkadang waktunya itu di luar waktu sholat. Kadang jam 9, kadang jam 10. Nah, sampai di sana, kemudian kita sholat 2 rakaat, sholat sunnah. Nah, sholat sunnah 2 rakaat. Nah, kalau kita melakukan sholat di dalam Masjid Quba, itu pahalanya sama dengan orang yang umroh. Pahalanya sama dengan umroh. Jadi pahalanya sama dengan umroh. Apa pahalanya umroh? Diampuni dosa-dosanya antara umroh yang pertama dengan umroh yang kedua. Antaranya ini Allah mengampuni. Umpama kita belum pernah umroh, ya berarti ya selama kita balik, usia balik itu kita melakukan pelanggaran, umpamanya melakukan dosa, ya manusia nggak ada yang nggak melakukan dosa, melakukan pelanggaran. Begitu melaksanakan ibadah umroh, maka dosa-dosanya sebelum melaksanakan ibadah umroh itu diampuni oleh Allah. Ini pahalanya umroh itu luar biasa. Maka dari itu ya kita usahakan kita juga menyempatkan di Madinah itu bisa sholat di Masjid Quba. Ini kalau yang tidak ada halangan. Kalau perempuan kan biasanya ada halangan, ada menstruasi. Nah, ini kalau menstruasi ya nggak bisa sholat. Ya, makanya kalau biasanya itu kalau mau umroh itu supaya kalau kita ingin berusaha supaya tidak mens, bisa melaksanakan ibadah umroh, bisa sholat di Masjid Quba, itu ada sekarang kan ada obatnya itu, obat Primolub biasanya namanya itu kalau nggak salah. Jadi supaya tertahan menstruasinya, kan perempuan kan biasanya kan tanggalnya kan sudah tahu nih tanggal sekian saya men, tanggal sekian saya men. Nah, kalau sudah nggak men ya nggak ada masalah. Tapi kalau yang masih muda-muda itu ada menstruasi ya biasanya berupaya supaya di sana itu bisa ibadah di dalam masjid sebelumnya itu minum Primolub, obat penahan men. Nah, itu ada yang berhasil, ada yang gagal juga. Kalau berhasil ya selama di sana yang dilalanya itu ya nggak men. Ya, tapi begitu selesai nggak minum obat itu langsung men. Nah, itu ada yang seperti itu, namanya orang upaya ya nggak apa-apa. Nah, tapi nanti kalau di Indonesia ya berarti sudah dinormalkan lagi, sudah itu sirkulasi siklus menstruasinya biar bisa stabil lagi. Bisa dipahami ya Pak Nur? Alhamdulillah, jazakumullah. Alhamdulillah, jazakillahu khairah. Mudah-mudahan Allah paring manfaat dan barokah.
Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan doa. Datangnya dari Allah, kita kembalikan pada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma balighna Makkah wal Madinah wal Arafah warzuqna hajjal mabrur warzuqna umratal mabrur wartu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma kfinahum bima syi'ta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.